Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih di dalam Kristus. Malam ini kita kembali bersama berkumpul untuk bersekutu, menyembah, dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah setia menyertai kehidupan kita semua. Hari-hari yang sudah kita lalui bersama keluarga sampai dengan hari ini merupakan bukti nyata penyertaannya yang tidak pernah berhenti bagi kita semua. Marilah kita menaikkan syukur dan mempersiapkan hati serta pikiran kita dalam ibadah keluarga malam ini dengan tema Siap Menderita. Pemberitaan firman pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Debbie Kalangi Tohata dari STFT Jakarta. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, marilah kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 12, bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus, kami menaikkan syukur kami atas kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami diizinkan untuk menghadapi setiap hal dalam kehidupan kami, baik suka, namun juga keadaan di mana kami merasa khawatir akan kuasa penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Ampuni kelemahan kami ya Tuhan, yang terkadang kami membuat Engkau kecewa atas tindakan kami. Datanglah ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bermazmur secara silih ganti dari Mazmur pasal 17 ayat 7 sampai dengan 12. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. peliharalah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, Mereka membuang. mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam segala kerendahan hati, kami datang padamu ya Tuhan, menaikkan segala ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab 1 Petrus pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yang mengatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah siap menderita. Ketika kita mendengar kata menderita, secara manusia Bapak, Ibu, Saudara, saya berpikir bahwa pasti tidak ada satu orang pun yang ingin menderita. Setiap orang ingin hidupnya enak, setiap orang ingin hidupnya nyaman. Tapi bicara penderitaan, ini sebuah kenyataan. Walaupun kita memang ingin hidup enak, ingin hidup bahagia, tentu kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan ini Bapak Ibu bisa saja disebabkan oleh kesalahan sendiri. Jadi tidak serta-merta kita katakan bahwa oh ya saya tidak mau menderita, tapi kenapa saya menderita ya? Kita diajak untuk kembali mengintrospeksi. Kenapa saya mengalami hal ini? Apakah hal yang saya alami ini adalah karena kesalahan saya atau memang saya harus menanggungnya? Jadi memang ada introspeksi diri Bapak Ibu. Jangan-jangan penderitaan yang saya alami ini karena memang saya sendiri yang berbuat. Karena memang saya sendiri yang salah. Tapi ada juga Bapak Ibu yang memang datang dengan sendirinya.
Namanya menderita kan berarti ada sesuatu yang terjadi, yang kita tanggung, kita harus menanggungnya, dan itu tidak menyenangkan. Tapi datangnya dari luar kita. Nah itulah yang kemudian dalam perikop bacaan kita ini dalam 1 Petrus pasal 4 ini, bagaimana surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar ya di berbagai daerah. Itu kita bisa baca dalam pasal pertama. Orang-orang pilihan Allah. Mereka yang ada dalam 1 Petrus yang dikatakan di sini sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini adalah pengikut Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memilih Kristus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Kalau kita memilih Kristus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, berarti yang kita lihat itu Kristusnya, bukan manusianya. Bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana ucapannya, perkataannya, perilaku hidupnya, itu yang kita mau contohi. Karena kalau kita mengikuti manusia, Bapak Ibu, mohon maaf, banyak kecewanya. Satu sisi kita senang pada dia, tapi satu sisi dengan sesuatu yang terjadi antara kita dengan dia, bisa jadi kita tidak suka lagi dengan dia. Atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa, oh tadi begini, sekarang kok berubah ya. Supaya bisa tetap fokus, supaya bisa tetap konsisten untuk melihat bahwa jati diri kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, maka kita harus melihat pada Kristus sang kepala itu. Untuk bisa menjalani kehidupan ini dan menempatkan Kristus di atas segala-galanya, kita perlu mengenal dia Bapak Ibu. Orang bisa mengatakan siapapun dia, kita bisa bilang saya orang Kristen. Saya lahir sebagai seorang Kristen dari kecil. Keluarga besar saya Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita cuma mengetahuinya saja Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui siapapun bisa Bapak Ibu. Tapi kalau saya mengenal Kristus, berarti ada hubungan batin, ada relasi yang kita bangun antara pribadi kita dengan Kristus yang secara berkesinambungan. Jadi bukan hanya karena saya seorang Kristen dari dulunya, tidak Bapak Ibu. Sampai hari ini pun Bapak Ibu, kita tetap harus bergaul dengan Tuhan. Sehebat apapun kita menguasai firman Tuhan tapi tidak melakukannya juga kan percuma Bapak Ibu. Dia akan hanya menjadi sebuah pengetahuan tanpa sesuatu tindakan yang nyata. Firman Tuhan tidak demikian. Ketika engkau mengenal Kristus dan Kristus ada dalam hidupmu, maka kau harus bisa melakukan, mencontohi Kristus dan melakukan apa yang Kristus inginkan. Nah itulah yang kemudian disampaikan dalam bacaan kita pada saat ini. Disampaikan di sini dalam ayat pertama, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya apa Bapak Ibu? Kita berpikir, oh iya ya, kalau Kristus saja menderita, berarti dalam hidup ini pun saya akan menderita. Sehingga kita berpikir secara nyata saja Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya bilang, semua orang kalau ditanya mau menderita, gak ada yang mau menderita Bapak Ibu. Tapi kenyataannya kita memang akan mengalami yang namanya penderitaan. Apa itu Bapak Ibu? Penderitaan yang tidak menyenangkan, sakit penyakit, masalah dan sebagainya. Yang membuat hidup yang kita jalani ini tidak menyenangkan. Karena ada sesuatu dalam diri kita. Nah inilah yang kemudian kita diajak oleh firman Tuhan untuk mari. Harus ada kata harus. Ya lengkapi diri kita. Kalau kamu mengenal Tuhanmu dengan baik, sekalipun engkau ada dalam berbagai penderitaan, kita akan tetap terus setia kepadanya. Kita akan tetap terus memegang janji-janjinya dan kebenaran firman-Nya. Karena memang kita dikatakan oleh firman ini, disampaikan juga kepada orang-orang pendatang dalam bacaan ini, bahwa memang kamu harus menggunakan waktu ini dengan baik. Ya. Dulu kamu orang-orang yang mungkin hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan malam, penyembahan berhala yang terlarang. Bapak Ibu,
Orang yang menerima Kristus dalam hidupnya, dia harus mengalami yang namanya perubahan. Makanya tadi saya katakan, harus bergaul dengan Tuhan. Kita sendiri introspeksi diri. Saya mengenal Kristus sampai detik ini, adakah yang berubah dari diri saya? Contoh hal yang sederhana, kita beribadah, kita baca firman Tuhan. Bahkan mungkin kita menyampaikan firman Tuhan. Adakah yang berubah? Atau jangan-jangan kita hanya jadi pengkhotbah, ya bicara tentang firman, tapi firman yang disampaikan tidak kita lakukan. Kita juga mendengar firman itu, tapi kita tidak melakukannya. Lalu kita hanya sekedar mendengar, lalu oh iya ya, habis itu sudah. Tidak demikian Bapak Ibu. Orang yang mengenal Kristus, tadi temanya sesuai tema siap menderita, maka dia akan selalu siap sedia baik atau tidak baik. Bagaimanapun keadaannya, sekalipun dia harus menderita, dia akan tetap setia kepada Allah. Dia akan mengikuti apa yang maunya Allah. Dia akan serahkan semuanya hanya kepada Allah. Dan dia berserah hanya kepada Allah. Karena Kristus, Allah di dalam Kristus telah mati, mengorbankan dirinya. Ia rela menderita demi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karena itu, kita yang sudah dimenangkan oleh darah Kristus di kayu salib, jangan lagi menyalibkan Kristus dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dunia boleh dengan segala tawaran-tawaran yang menggiurkan. Dan kita memang ada dalam dunia ini. Tapi satu hal Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Kau boleh ada dalam dunia ini, kau boleh mengikuti segala sesuatu, tapi imanmu kepada Tuhan harus tetap engkau junjung tinggi dan tidak boleh tergantikan hanya karena engkau tidak sanggup dan siap untuk menderita. Kalau engkau adalah anak Allah, umat milik kepunyaan Allah, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai hamba-hambanya, maka dalam menjalani kehidupan ini, kita harus siap. Harus siap untuk menderita. Menderita karena kebenaran. Menderita karena keadilan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang benar yang kita lakukan, lakukanlah Bapak Ibu. Selama itu berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah takut. Lakukan saja. Lakukanlah itu dengan baik. Dan kita akan menjalani kehidupan ini bersama dan di dalam Tuhan. Kita akan selalu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Ya, jadi mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun peristiwa yang terjadi yang mungkin membuat kita juga tidak nyaman, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan kita tidak menderita sendiri. Kita percaya bahwa Dia sedang menggendong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari terus berjuang menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada sesuai dengan profesi kita masing-masing. Di rumah, di gereja, di masyarakat, di mana saja. Kita siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Haruskah hanya menebus, memilih
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan lewat doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap siap menderita, sulit apapun kehidupan kami, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini juga, hamba berdoa bagi GPIB Jemaat Pasar Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Irdian bersama dengan keluarga, bahkan juga para pelayan Tuhan yang Kau tempatkan berdomisili di wilayah pelayanan Pasar Minggu. Demikian juga dengan para penatua, diaken, unit-unit misioner di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Secara khusus, hamba juga berdoa bagi warga jemaat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan yang mereka jalani hari lepas hari, di dalam pergumulan, di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, bergumul mencari pekerjaan, pasangan hidup, sakit penyakit, bahkan juga masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga, masalah-masalah anak muda dan sebagainya. Tuhan Yesus, apa yang menjadi beban dalam kehidupan kami, baik pribadi bahkan keluarga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami sendiri tidak kuat dan kami tidak mampu untuk menghadapinya, selain bersama dengan Engkau. Engkau senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Biarlah dalam menjalani dan menapaki kehidupan kami hari lepas hari, kami selalu mengandalkan Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau jamah ya Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dan selalu bersyukur dalam segala hal. Demikian juga yang berhasil meraih kesuksesan dalam hidupnya, dalam pendidikan, bahkan juga dalam kerja, dalam segala usaha. Biarlah mereka boleh melihat semuanya itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka, sehingga mereka selalu bersyukur atasnya. Bapa dalam surga, Engkau juga memberkati kehidupan gereja-Mu ini di dalam menghadapi situasi pandemi ini. Biarlah sebagai gereja kami tetap percaya segala sesuatu ada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kami. Ketika Tuhan sudah berbicara menyatakan waktunya, itulah waktu yang terbaik bagi kami. Segala kerinduan kami Tuhan, kami juga serahkan itu dalam tangan Tuhan. Bahkan program-program kerja kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Engkau pakai kami semua untuk terlibat di dalamnya dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Biarlah hikmat Tuhan ada pada mereka dan mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab memimpin bangsa dan negara ini dengan adil, bijaksana dalam menghadapi juga persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berdoa bagi masyarakat di sekitar kami, Tuhan Yesus juga menjaga, menolong, memberkati mereka sebagaimana Engkau menolong dan memberkati kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami semua sampai saat ini. Dan hamba menyerahkan semua kami, keluarga lepas keluarga, dengan berbagai harapan dan kerinduan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan sakit penyakit, kegagalan, keberhasilan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak.
Ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami serahkan hidup kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu, sebagaimana doa yang telah Engkau ajarkan juga kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang sudah banyak memberi bagi kita. Firman Tuhan yang melandasi pemberian persembahan ini dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami atas segala pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan kelemahan dan kekurangan kami. Namun Engkau setia dan senantiasa hadir bagi kami. Terima kasih atas berkat yang boleh kami berikan melalui persembahan kami yang berasal daripada-Mu juga.
Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini layak dan berkenan di hadirat-Mu, serta pakailah kehidupan kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.